Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1, mahasiswa Biologi FMIPA UI, mata kuliah Herpetologi 2020 yang beranggotakan Mulia Nur Latifah, Maria Kristiana, Rehan Anindya Untoro, Naila Intan Kamilia, Dewi Astuti Kristianti Manalu, Celia Nova Felicity, dan Dea Fani Syafira. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan Project Science Herpetologi dengan judul Analisis Suara Hewan Amfibi menggunakan software Audacity. Selanjutnya mengenai pendahuluan. Komunikasi merupakan salah satu hal penting bagi makhluk hidup, termasuk hewan. Dengan komunikasi, hewan dapat menyampaikan suatu informasi ke hewan lainnya, baik ke spesies yang sama maupun ke spesies yang berbeda. Komunikasi pada hewan dapat dilakukan dengan mengirimkan suatu sinyal berupa rangsangan seperti zat kimia, audio, visual, dan sentuhan yang dapat direspon oleh hewan yang menerimanya. Suara merupakan suatu gelombang longitudinal yang merambat melalui medium udara. Suara menjadi salah satu sinyal yang banyak digunakan oleh kelompok hewan amfibi untuk berkomunikasi. Beberapa fungsi suara bagi kelompok hewan amfibi antara lain mencari pasangan atau yang disebut mating call, di mana mating call ini merupakan suara yang dikeluarkan hewan, khususnya individu jantan, untuk menarik perhatian individu betina, dan suara ini dikeluarkan saat musim kawin. Selanjutnya, fungsi suara yaitu untuk menandai teritorial atau yang disebut aggressive call. Dan yang ketiga, fungsi suara pada hewan kelompok amfibi yaitu untuk release call. Release call merupakan suara yang dikeluarkan oleh individu jantan ketika memegang atau mencengkram individu betina pada saat mating. Dan yang terakhir yaitu warning call. Merupakan suara yang dikeluarkan hewan saat berada dalam bahaya atau terancam oleh predator. Selain itu, suara dapat digunakan sebagai karakteristik identifikasi dari kelompok amfibi, karena setiap spesies amfibi memiliki ciri khas suara yang berbeda-beda, sehingga perlunya analisis suara menggunakan software Audacity untuk mengetahui lebih lanjut terkait karakteristik suara dari kelompok hewan amfibi dan membandingkan karakteristik suara tersebut dengan spesies dari kelompok yang sama. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang dari dilakukannya proyek sains ini. Adapun tujuan dari proyek sains ini yaitu 1. Menganalisis pola suara kelompok hewan amfibi, yaitu pada spesies katak atau kodok yang telah dikoleksi oleh anggota kelompok 1 menggunakan software Audacity. Yang kedua, mengetahui karakteristik pola suara dari masing-masing spesies katak atau kodok yang telah dikoleksi. Dan yang ketiga, membandingkan karakteristik pola suara dari masing-masing spesies katak atau kodok yang telah dikoleksi berdasarkan parameter, di antaranya frekuensi, amplitudo, dan lain-lain. Pola suara dari kelompok hewan amfibi perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik suara dari setiap spesies kelompok hewan amfibi, serta perlu dibandingkan dengan pola suara spesies lain untuk mengetahui adanya perbedaan karakteristik suaranya. Kemudian terdapat metodologi. Jumlah sampel amfibi yang digunakan pada analisis suara terdapat 4 spesies, yaitu Hilarana nicobariensis, Bufo biporcatus, Ingeroprinus parvus, dan Dutaprinus melanus tictus. Kemudian lokasi pengamatan dilakukan pada 4 lokasi, yaitu pada spesies katak A ditemukan di suatu sawah di kota Cibinong. Pada kodok B ditemukan di suatu wilayah di kota Medan, kodok C ditemukan di perumahan Kemang Pratama, dan kodok D ditemukan di kota Depok. Kemudian alat, bahan, dan cara kerja. Alat yang digunakan adalah alat perekam suara atau handphone untuk merekam suara kodok, dan laptop dengan software Audacity. Serta bahan yang digunakan adalah sampel suara kodok yang merupakan hewan objek analisis suara. Kemudian ada 4 tahapan cara kerja. Yang pertama, cari letak keberadaan katak atau kodok di sekitar lokasi pengamatan. Yang kedua, setelah mengetahui sumber suara tersebut, dekati asal suara tersebut dengan hati-hati.
supaya katak tersebut tidak kabur. Yang ketiga, rekam suara katak atau kodok menggunakan alat perekam suara atau dengan handphone. Dalam merekam suara, keadaan sekitar harus sunyi. Lalu yang terakhir, setelah mendapat rekaman suara kodok, analisis suara kodok tersebut dengan software Audacity. Berikut langkah-langkah untuk menganalisis suara katak atau kodok menggunakan software Audacity. Langkah pertama, masukkan suara objek yang akan dianalisis pada software Audacity dengan cara mengklik File, Open, lalu pilih file suara yang akan dianalisis. Selanjutnya, akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan terdapat 5 chirp pada rekaman suara tersebut. Langkah selanjutnya yaitu bersihkan suara. Blok antar chirp yang akan dibersihkan suaranya, lalu klik Effect, klik Noise Reduction, dan klik Get Noise Profile. Langkah ini dapat dilakukan beberapa kali agar suara lebih jernih. Berikut tampilannya ketika kita ingin membersihkan suara tersebut. Langkah ketiga, kita akan mencari durasi setiap chirp, durasi antar chirp, durasi setiap silabel, dan durasi antar silabel. Cara yang dilakukan yaitu blok chirp atau silabel yang akan dihitung durasinya, kemudian pilih Start and Length of Selection, dan catat angka durasi yang muncul pada kotak di sebelah kanan bawah. Berikut tampilan durasi satu chirp yang sudah diblok, dan durasi menunjukkan 6,542 sekon. Dan ini gambar yang menunjukkan durasi antar chip sebesar 4,361 sekon. Selanjutnya, kita akan mencari nilai frekuensi tertinggi, nilai frekuensi terendah, nilai intensitas tertinggi, dan intensitas terendah. Caranya adalah blok chirp yang akan dicari nilainya, lalu klik Analyze, dan klik Plot Spectrum. Kemudian akan muncul tampilan Plot Spectrum seperti ini. Arahkan kursor ke peak tertinggi untuk mendapatkan nilai frekuensi tertinggi dan amplitudo tertinggi. Kemudian arahkan kursor ke peak terendah untuk mendapatkan nilai frekuensi terendah dan amplitudo terendah. Berikut frekuensi dan amplitudo yang ditunjukkan. Frekuensi menunjukkan sebesar 1583 Hz dengan amplitudonya minus 50,6 desibel. Catat seluruh data hasil analisis suara dan bandingkan pola suara yang dihasilkan antar individu atau spesies katak atau kodok. Kelompok kami menemukan spesies Dutapirnus melanostictus di Depok pada 29 November 2020 pukul 7.15 malam. Kemudian Bufo parvus di perumahan Kemang Pratama pada 10 Desember 2020 pukul 7.15 malam. Kemudian Hilarana nicobaryensis ditemukan di Cibinong pada 4 Desember 2020 pukul 4:30 sore. Kemudian Bufo biporcatus ditemukan di Medan 11 Desember 2020 pukul 17.50 sore. Analisis data menggunakan Audacity. Pada spesies Dutapirnus melanostictus, jumlah chirp 5 chirp selama 6 detik, jumlah silabel 3 silabel dalam 1 chirp, durasi antar chirp 1 dan 2, 2,075 detik, durasi antar chirp 2 dan 3, 3,803 detik, durasi antar chirp 3 dan 4, 4,536 detik, durasi antar chirp 4 dan 5, 5,157 detik. Pada spesies Bufo parvus, jumlah chirp 7 chirp selama 10 detik, jumlah silabel rata-rata 40, durasi antar chirp 1 detik sebanyak 7 chirp selama 10 detik. Pada Hilarana nicobaryensis, jumlah chirp 7 chirp selama 25,5 detik, jumlah silabel rata-rata 3 silabel dalam 1 chirp, durasi antar chirp 1 sampai 2 3,324 detik, chirp 2 sampai 3 4,501 detik, chirp 3 sampai 4 2,785 detik, chirp 4 sampai 5 4,016 detik, chirp 5 sampai 6 3,091 detik, chirp 6 sampai 7 3,621 detik, total 3,556 detik. Pada spesies Bufo biporcatus, jumlah chirp 3 chirp selama 10 detik, jumlah silabel
chirp 1 12 silabel, chirp 2 10 silabel, chirp 3 9 silabel. Durasi antar chirp 1 sampai 2 7,224 detik, chirp 2 sampai 3 0,592 detik, total 3,908 detik. Pada spesies Dutapirnus melanostictus, durasi antar silabel chirp 1 0,051, silabel chirp 3 0,105, silabel chirp 5 0,139. Rata-rata durasi antar chirp 3,892 detik, rata-rata durasi antar silabel 0,0983 detik. Pada spesies Bufoparvus, rata-rata durasi antar chirp 1 detik. Pada spesies Hilarana nicobariensis, durasi antar silabel chirp 1 0,044, silabel chirp 3 0,099, silabel chirp 5 0,12, silabel chirp 6 0,083, silabel chirp 7 0,115. Rata-rata durasi antar chirp 3,556 detik, rata-rata durasi antar silabel 0,0922 detik. Pada spesies Bufobiporcatus, durasi antar silabel 0,35 detik, rata-rata durasi antar chirp 3,908 detik, rata-rata durasi antar silabel 0,029 detik. Pada spesies Dutapirnus melanostictus, amplitudo minus 50,4 dB, frekuensi tertinggi 1,572 Hz, range frekuensi 83 Hz. Pada spesies Bufoparvus, amplitudo minus 35,1 dB, frekuensi tertinggi 605 Hz, range frekuensi 16429 Hz. Pada spesies Hilarana nicobariensis, amplitudo minus 33,4 dB, frekuensi tertinggi 3828 Hz, range frekuensi 281 Hz. Pada spesies Bufobiporcatus, amplitudo minus 28,2 dB, frekuensi tertinggi 2076 Hz, range frekuensi 90 Hz. Berikut merupakan perbandingan waveform dari semua sampel yang kami dapat. Saya telah mengambil satu chirp dari semua sampel audio dan meletakkannya berdampingan, agar mudah membandingkannya. Sampel pertama adalah sampel dari Dutapirnus melanostictus. Berikut adalah audionya. Walaupun setelah dilakukan noise reduction, sampel ini kualitasnya kurang bagus. Tapi dari analisis waveform yang kami dapatkan, ini semua adalah satu chirp yang terdiri dari 3 silabel yang panjang. Selanjutnya adalah sampel chirp dari Bufoparvus. Ini adalah audionya. Chirp dari Bufoparvus terdiri dari 16 silabel dengan frekuensi range yang rendah dan seimbang, sehingga menghasilkan bunyi yang chirp yang stabil. Lalu adalah sampel chirp Hilarana nicobariensis. Berikutlah audionya. Chirp ini terdiri dari 3 silabel yang dimulai dengan frekuensi tinggi dan menurun hingga silabel berikutnya, sehingga menghasilkan bunyi clicking. Jarak antara silabel dapat terlihat dan terdengar jelas. Lalu yang terakhir adalah sampel chirp dari Bufobiporcatus. Berikutlah audionya. Chirp Bufobiporcatus hampir mirip dengan Bufoparvus, namun jumlah silabel per chirpnya lebih sedikit dan frekuensi tertinggi pada satu chirp lebih tinggi. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan teman saya, dapat disimpulkan bahwa pertama, suara merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium udara. Suara digunakan untuk karakteristik identifikasi kelompok amfibi. Penggunaan software Audacity untuk mengetahui lebih lanjut karakteristik suara dari kelompok hewan amfibi dan membandingkan karakteristik suara tersebut. Kedua, terdapat 3 tujuan pengamatan analisis suara hewan amfibi, yaitu menganalisis, mengetahui karakteristik, dan membandingkan karakteristik pola suara dari masing-masing spesies katak atau kodok yang telah dikoleksi berdasarkan parameter, frekuensi, amplitudo, dan lain-lain.
Lalu yang ketiga, terdapat 6 metode dalam melakukan analisis suara kodok kodok dan kata. Yang pertama dimulai dari memasukkan suara objek, lalu lanjut dengan membersihkan suara dengan noise reduction, kemudian mencari durasi setiap chip, durasi antar chip, durasi setiap silabel, dan durasi antar silabel. Selanjutnya mencari nilai frekuensi tertinggi, nilai frekuensi terendah, dan nilai intensitas tertinggi dan nilai intensitas terendah. Dan kemudian mencari nilai amplitudo tertinggi dan amplitudo terendah. Setelah itu catat seluruh data hasil analisis suara dan bandingkan pola suara tersebut. Lalu yang keempat, berdasarkan hasil katak dan kodok yang didapat memiliki karakteristik berbeda berdasarkan analisis yang telah dilakukan, seperti nilai jumlah chipnya, jumlah silabelnya, durasi antar chip, durasi antar silabel, rata-rata durasi antar chip, rata-rata durasi antar silabel, amplitudo, frekuensi tertinggi, dan range frekuensi. Selanjutnya, berikut daftar acuan yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.